Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang mana telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita berupa nikmat umur, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan juga yang lebih utama nikmat keimanan. Yang mana dengan nikmat keimanan ini kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di langgar yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mana lahirnya saja menggoncangkan alam semesta, membuat heboh para malaikat. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, tentunya dengan adanya agama Islam. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini ulun ingin melanjutkan materi yang sebelumnya sudah di nomor 5, sekarang nomor 6, tentang hadis dhaif sebagai hujjah. Jadi ditanyakan oleh seorang guru TK Aba di Bengkulu. Nama beliau ini adalah Siti Hindun. Jadi beliau bertanya, apakah benar hadis dhaif dapat dijadikan dasar untuk beribadah, tapi tidak boleh dijadikan hujjah? Nah, dijawab kepada saudara Siti Hindun, pertanyaan Anda amat penting. Hanya saja perlu dibetulkan sedikit, sesuai dengan apa yang sering berkembang di kalangan ahli hadis, yaitu dapatkah hadis dhaif dijadikan hujjah untuk menentukan keutamaan amal, tetapi tidak dapat dijadikan hujjah untuk menentukan masalah hukum termasuk ibadah. Dijelaskan di sini dari segi nilai otentisitasnya, hadis itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama hadis sahih, tingkat kedua hadis hasan, dan tingkat yang paling bawah hadis dhaif. Jadi hadis sahih ini ada 5 aspek. Yang pertama, sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang mempunyai kehandalan moral dan spiritual. Ketiga, juga memiliki ketelitian yang tinggi. Keempat, bebas dari kejanggalan. Dan yang terakhir, bebas dari cacat. Cacat yang dimaksud ini bukan cacat fisik, tetapi adanya kekurangan dalam hadis itu. Di bawah derajat hadis sahih itu ada hadis hasan yang mempunyai kriteria yang hampir sama dengan hadis sahih. Bedanya di nomor 3 tadi. Kalau di nomor 3 yang ada di hadis sahih itu perawinya mempunyai kehandalan dalam moral dan spiritualnya. Sedangkan di hadis hasan dia kekurangan atau tidak handal dalam moral dan spiritualnya. Dan pulang hadis hasan itu ada yang hasan dengan sendirinya, dan ada pula hasan karena sebab lain. Yaitu misalnya dia dhaif dengan kedhaifan yang tidak sampai pada kepalsuan. Ada indikasi kuat dari Rasulullah sesuai dengan kaidah pokok agama Islam dan banyak sanadnya. Hadis seperti itu merupakan hadis hasan li ghairi, atau hasan karena sesuatu sebab lain. Di bawah derajat hasan adalah hadis dhaif, yang oleh ulama hadis ini diartikan sebagai hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih maupun hadis hasan. Perlu kita ketahui bahwa
klasifikasi hadis itu ada 3 tingkatan pula. Pembagian ini dikenal oleh ahli-ahli hadis yang agak kemudian. Dari Dr. Sobhi As-Soleh menegaskan bahwa Imam Tirmizi lah atau ahli hadis pertama yang mencoba mengisyaratkan adanya konsep hadis hasan. Ulama-ulama hadis yang awal seperti Imam Ahmad membedakan hadis kepada 2 tingkat saja, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Bagi mereka, apa yang disebut hadis hasan termasuk dalam kelompok hadis dhaif juga. Jadi hadis dhaif itu bertingkat pulang. Ada yang dapat diterima karena kedhaifannya tidak terlalu besar, dan seperti yang dikatakan tadi, ada alasan-alasan yang mengharuskan kita menerimanya. Misalnya, jalur periwayatannya yang banyak, sesuai dengan kaidah umum agama dan seterusnya. Dalam hubungan ini memang ada perkembangan di kalangan sebagian orang, diungkapkan yajuzu amalu bid-dhaif fi fadailil a'mal, yang artinya boleh mengamalkan hadis dhaif untuk menerangkan keutamaan-keutamaan amal. Ungkapan ini sendiri berkembang atau merupakan gema dari ungkapan lain yang serupa dinisbatkan. 3 ulama besar ahli hadis dan fikih, yaitu Imam Ahmad, Abdurrahman ibnu Mahdi, dan Abdullah ibnu Al-Mubarak, yang diriwayatkan sebagai mengatakan, apabila kami meriwayatkan hadis mengenai halal dan haramnya, kami mengetatkan periwayatannya. Dan apabila kami meriwayatkannya mengenai keutamaan-keutamaan amal dan semacamnya, kami melonggarkan periwayatan. Yang dimaksud oleh para ulama tersebut adalah bahwa dalam masalah halal dan haram, mereka mengetatkan penyelesaian hadis, dan mereka hanya mengambil hadis yang disepakati sebagai sahih. Akan tetapi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah di luar hukum, seperti masalah keutamaan amal dan akhlak, mereka menerima juga hadis-hadis yang tidak mencapai derajat sahih, tetapi tidak pula disebut dhaif, yakni hadis hasan. Jadi dengan ungkapan di atas dimaksudkan bahwa hadis dhaif dapat diterima untuk fadilah dan keutamaan amal. Yang dimaksud adalah hadis yang kedhaifannya tidak terlalu besar. Dengan kata lain, maksudnya adalah hadis dhaif yang karena beberapa alasan meningkat menjadi hadis hasan lil ghairi. Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih telah memutuskan 11 butir kaidah menyangkut hadis. Butir ke-7 dari kaidah tersebut berbunyi, hadis-hadis dhaif yang satu sama lain saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujjah kecuali apabila banyak jalur sanadnya dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ketetapan sumbernya serta tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis sahih. Kehadiran kaidah ini memang sempat menjadi permasalahan di kalangan sebagian orang Muhammadiyah, karena kaidah ini dirasa bertentangan dengan bagian lain keputusan tarjih yang menyatakan bahwa sumber agama Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah Sahihah. Mereka mengidentifikasikan Sunnah Sahihah dengan hadis sahih dan pengertian ilmu hadis. Dengan berpegang pada definisi agama Islam yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Sahihah, dan dengan menolak kaidah hadis dhaif yang dikutip di atas, sebuah Majelis Tarjih Wilayah di Jawa pada tahun 1973 memutuskan bahwa takbir sholat id itu hanya 1 kali seperti sholat biasa, tidak di 7-5, karena takbir ganda atau 7-5 itu berdasarkan hadis-hadis dhaif, dan Majelis Tarjih Wilayah tersebut menolak hadis dhaif sebagai hujjah walaupun banyak jumlahnya, dan mereka berpegang teguh kepada sunnah sahihah. Sedangkan Majelis Tarjih Pusat berpendapat bahwa sunnah sahihah tidaklah identik dengan hadis sahih dalam pengertian ilmu hadis.
Dengan sunnah sohihah dimaksudkan sunnah makbulah atau hadis-hadis yang dapat diterima, walaupun tidak sampai pada tingkat sohih. Hadis-hadis yang banyak jalur sanadnya sehingga saling menguatkan, dan karena itu menjadi hadis hasan li ghairi. Tahun 1977 diadakan diskusi panel tentang kaidah hadis dhaif ini, dan kesimpulannya adalah bahwa kaidah tersebut sudah benar dan dapat diterima, dan karena itu tidak perlu direvisi. Kemudian kaidah tersebut dikukuhkan dalam muktamar tarjih sesuai dengan tuntutan Nabi di masa mendatang sebagai hasil jerih payah dakwah bil al-anda. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, hadis dhaif tidak dapat dijadikan hujjah baik dalam masalah hukum, ibadah maupun dalam masalah menerangkan keutamaan amal dan akhlak. Yang kedua, yang bisa dijadikan hujjah adalah hadis sahih dan hasan, termasuk hasan lil ghairi. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Ulun ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.